Oke, kita lanjut ke barisan dan deret. Nah, nanti ada dua jenis barisan dan deret yang akan kita pelajari, yaitu barisan dan deret aritmatika serta barisan dan deret geometri. Nah, kalau kita sebelum kita ke definisi, ya, Ibu mau beri teman-teman nih contoh dari barisan. Misalkan Ibu punya nih 2, 4, 6, 8, 10. Coba saya mau minta teman-teman ini melanjutkan. Mbak Nadia 072. Lanjutannya berapa, Nak? 12, 12, terus 14, dan seterusnya ya. 16. Oke. Ya. Thank you, Mbak Nadia. Bisa dapat itu dari mana, cantik? Karena itu apa? Gangnya itu 2, Bu. Apanya? Apa ya? Loncatannya 2. Oke, loncatannya 2. Terima kasih, Mbak Nadia. Terus Ibu, ya, dari sini gini ya, tambah 2, gini ya, tambah 2 gitu ya, Mbak Nadia ya. Kemudian Ibu punya contoh lagi. Misalkan 1, 2, saya jangan di sini. 1, 2, 4, 8, 16. Nah, coba dilanjutkan, dipikir dulu. Nah, coba dijawab sama Mbak Nila 059. Bisa enggak, Nak? Bisa, Bu. Berapa jawabannya lanjutannya? 32, 64. Dan seterusnya ya. Kenapa kok Mbak Nila menjawab itu, sayang? Karena itu kelipatan 2, Bu. Kelipatan 2. Kali 2 terus. Oke, jadi ini dikali gini ya, Nak ya. Oke, Iya. makasih. Teman-teman sama ya caranya ya. Nah, inilah yang membedakan antara barisan dan deret geometri dengan aritmatika. Yang sebelah kiri, jika dia bertambahnya, nah antar sukunya itu bertambah, ya, dengan beda, ya, ini namanya aritmatika yang sebelah kiri. Yang sebelah kanan, jika dia dikalikan untuk memperoleh suku berikutnya, yaitu dengan dikalikan atau rasio, nama kerennya, ini adalah barisan dan deret geometri. Jadi ini yang teman-teman pegang, diingat-ingat ya. Kalau loncatnya itu bertambah, tambah atau kurang boleh ya. Tidak harus tambah, kalau kurang juga boleh, itu namanya barisan dan deret aritmatika. Kalau di antara sukunya itu dikali atau dibagi, maka dia merupakan barisan dan deret geometri. Gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke pengertiannya. Barisan merupakan urutan bilangan yang memiliki pola atau keteraturan tertentu. Contohnya adalah barisan bilangan asli, barisan bilangan bulat, barisan bilangan asli ganjil, barisan bilangan asli genap. Masing-masing bilangan pada suatu bilangan disebut suku barisan yang dipisahkan dengan tanda koma. Suku pertama dilambangkan dengan U1, suku kedua U2, dan seterusnya. Jadi kalau barisan itu pemisahnya adalah koma. Ya. Kalau deret pemisah tidak dipisahkan ya, tetapi dia ditambah terus, ya. Kalau barisan itu koma, kalau deret itu dijumlahkan. Nah, kemudian deret ini juga bisa dinotasikan dengan sigma. Sigma UI, di mana I mulainya dari 1 sampai dengan I sama dengan N.
Contohnya ada deret 1 tambah 4 tambah 9 tambah 16 tambah 25 tambah 36. Ini kalau mau dinyatakan dalam notasi sigma, lihat bahwa bilangan ini merupakan bilangan kuadrat. Sehingga kalau kita mau buat notasi sigma, dia menjadi sigma K kuadrat dari I sama dengan 1 sampai 6. Gitu ya. Nah, bentuknya seperti ini. Kemudian kita akan belajar mengenai barisan dan deret aritmatika. Tadi yang dia loncatnya dengan menambah atau mengurangi. Tetapi juga selisihnya harus selalu tetap ya. Tidak boleh loncat-loncat. Misalkan yang pertama tambah 2, yang kedua tambah 3, kemudian tambah 7. Itu ya tidak boleh. Ya. Jadi kita tentukan kalau rumus dari suku ke N barisan aritmatika, rumusnya adalah UN sama dengan A ditambah N kurangi 1 dikali dengan B. Di mana UN adalah suku ke N, A-nya adalah suku pertama, N-nya adalah banyaknya suku, B-nya adalah beda. Cari bedanya dari mana? Dari suku kedua dikurangi suku pertama. Jadi yang berurutan ya. Boleh juga misalkan suku keempat kurangi suku ketiga. Ini cari beda boleh seperti itu. Contohnya, contoh 2, tentukan rumus suku ke N dari barisan aritmatika 10, 13, 16, dan 19. Ya. A-nya, kita tentukan A-nya dulu. A-nya adalah suku pertama. Suku pertamanya adalah 10. B-nya adalah 3. Teman-teman tahu cara ngerjainnya ya. B-nya 3 ya. B3 itu dari 13 kurangi 10 sama dengan B-nya 3. Kita masukkan ke dalam rumusnya. Rumusnya adalah UN sama dengan A ditambah N-1 kali B. Kita masukkan A-nya 10, B-nya 3. Kita pakai sifat ini distributif. N kali 3, 3N. Min 1 kali 3, negatif 3 ya. Terus kita taruh 3N-nya di depan, kemudian 10 kurangi 3. Jadi rumusnya 3N ditambah 7. Bisa teman-teman mahasiswa? Contoh 2. Belum ada yang bertanya? Kalau belum, Ibu lanjut dengan jumlah N suku pertama dari deret aritmatika. Ini ada beberapa rumus, tetapi Ibu sukanya yang depan ini. Ya, ini lebih mudah digunakan menurut saya. Tapi kalian bebas mau pakai rumus yang mana. Kita lihat contoh, ini keterangannya sama ya, yang beda adalah SN. SN adalah jumlah N suku pertama. Kita ke contoh 3. Diketahui deret aritmatika 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 dan seterusnya. Tentukan rumus suku ke N. Berarti kita pakai rumus UN tadi ya. Dan yang B tentukan rumus jumlah N suku pertama. Kita pakai rumus yang ini, SN. Ya. Yang ini cari UN, yang ini cari SN. Ini UN, yang A, yang B cari SN. Yang C, jumlah 50 suku pertama, berarti S50. Nah, ini teman-teman harus bisa mengidentifikasi seperti itu. Yang nomor 1, yang A, kita identifikasi dulu dari barisan, dari deretnya. Kita cari A-nya. A-nya adalah 1, dia adalah suku pertama. B-nya adalah 2, dari mana? Nih, 3 dikurangi 1. Bisa ya? Masukkan ke rumus. Rumusnya ini, terus kita substitusi di sini. N kali 2, 2N. Negatif 1 kali 2, negatif 2. Jadi rumusnya adalah 2N dikurangi 1. Kemudian untuk SN-nya kita pakai rumus, ya. Kita substitusikan angka-angkanya. N-nya jangan diganti ya. Ini bisa ya, ini kayak tadi ya. Nah, kemudian nih 2 dikurangi 2 kan 0, tinggal 2N. Berarti rumusnya
Ini 2 ini ya menjadi hilang ya, dicoret ya. Hasil akhirnya SN-nya rumusnya adalah N kuadrat. Untuk yang C kita mau cari S50, berarti N-nya kita ganti 50. S50 adalah 50 kuadrat, hasilnya 2500. Coba dipahami dulu, apakah teman-teman mau bertanya atau enggak? Tidak ada yang mau tanya? Nah, Ibu lanjutkan ke contoh 4 ya. Diketahui sebuah barisan aritmatika dengan suku ketiga dan ketujuh berturut-turut adalah 48 dan 40. Tentukan jumlah jumlah suku ke-12 dari barisan tersebut. Dari sini kita bisa mengidentifikasi suku ketiga. Suku ketiganya adalah 48. Berarti U3 ya, berarti kan A ditambah 3 kurangi 1 kali B. Berarti U3-nya 48, A ditambah 2B. Ini ya. Ini menjadi persamaan 1. Kemudian U7 dengan cara yang sama, berarti A ditambah 7 kurangi 1 kali B sama dengan 40, dapat persamaan kedua. Dari dua persamaan ini, persamaan 1 dan persamaan 2, kita selesaikan dengan sistem persamaan linear 2 variabel. Disusun, kemudian kita kurangi. Ya. A kurangi A, 0 ya. 2B kurangi 6B, negatif 4B. 48 kurangi 40, hasilnya 8. Jadi ketemu B-nya negatif 2. Setelah ketemu B sama dengan negatif 2, kita substitusikan ke persamaan 1. Boleh juga ke persamaan 2 atau persamaan 1 boleh. Oke. Kita ke persamaan 1, A ditambah 2B sama dengan 48. Nah, B-nya dimasukkan nih. B-nya negatif 2, masukkan ke sana. A ditambah 2 kali negatif 2 sama dengan 48. Jadi ketemu A-nya sama dengan 52. Setelah ketemu A dan B-nya sudah ketemu, pertanyaannya adalah tentukan jumlah suku ke-12. Yang ditanyakan apa sih? Ini mau cari S12 ya. S12 berarti masukkan rumus. Nih rumusnya ditulis. Tadi udah ketemu A-nya, ketemu B-nya, dimasukkan ya, hasilnya ketemu yaitu S12 yaitu 492 gitu. Ada yang mau bertanya atau sudah cukup jelas? Bisa ya? Lanjut materi yang terakhir yaitu barisan dan deret geometri. Untuk bentuk umumnya barisan geometri yaitu UN sama dengan A dikali R pangkat N kurangi 1. Di mana A-nya adalah suku pertama, N-nya banyaknya suku, dan R adalah rasio. Cara ngitung rasio, kalau tadi beda kan dikurangi. Kalau rasio itu ngitungnya boleh dari U2 dibagi U1. Dua suku yang berurutan dibagi, tetapi hati-hati suku yang besar ditaruh di atasnya. Oke. Contohnya, contoh 5. Tentukan rumus suku ke N dari barisan geometri 16, 8, 4, 2, dan seterusnya. Nah, dari barisan ini kita bisa mengetahui bahwa A-nya adalah 16. R-nya sama dengan setengah. R setengah dari mana? Ada yang tahu? Boleh jawab. 16 bagi 8. 16 bagi 8. Y, 16 bagi 8. Oke. Suku pertama 8/16. dibagi suku
Ada yang jawab 8/16. Hati-hati nih. Tadi Bu bilang suku yang besar ya, bukan angkanya yang besar ya. Berarti nih U2 dibagi dengan U1. Ya, hati-hati. U2 bagi U1. U2-nya berapa? U2-nya 8 gitu ya, Mas ya. Mohon maaf, nanti hasilnya beda. Kalau kamu nih, ini kan R-nya 2. Kalau ini R-nya kan setengah. Itu nggih? Oke, jadi hati-hati. Jawabannya yang setengah ya. Boleh juga, nggak harus U2 dibagi U1. Boleh juga misalnya U4 dibagi dengan U3, tapi harus berurutan. U4-nya 2 bagi 4. Kan sama nih, setengah ya. Oke, boleh juga seperti itu. Ya. Kemudian dia mau cari rumus suku ke N. Nah, rumusnya ini, A kali R pangkat N dikurangi 1. A-nya 16, R-nya setengah kali N pangkat min 1. Nah, kita satu-satu kayak gini. Oke. Oke, kemudian dapat hasilnya nih. Setengah dipangkatkan negatif 1. Setengah pangkat negatif 1 berarti kan 1 per setengah ya nak ya. Setengah pangkat 1 gini toh. Berarti kan 1 dikali 2/1 hasilnya 2. Nah menjadi ini. Ini berarti 16 kali 2, 32 kali setengah pangkat N. Jadi itu adalah rumus suku ke N dari barisan tersebut. Ada yang mau bertanya? Cukup bisa? Kalau tidak ada kita lanjut ke contoh 6. Diketahui barisan geometri dengan suku kedua adalah 6. Jadi U2-nya 6 dan suku ke-8-nya adalah 384. Jika R-nya positif, tentukan rasio suku dan suku pertama. Kita satu-satu ya. Nih, U2 sama dengan 6. U2 sama dengan 6. Ini kok bisa ditulis dengan AR sih, Bu? Tadi kan rumusnya adalah UN sama dengan A kali R pangkat N kurangi 1. Berarti kalau U2 itu kan A kali R pangkat 2 kurangi 1. Gini ya, Nok ya. Berarti U2-nya berapa tadi? U2-nya adalah 6. 6 sama dengan A kali dengan R. 2 kurangi 1 kan 1. Kemudian, bisa? Sampai sini bisa ya? Sehingga A-nya adalah, ini tak pindah ruas, 6 bagi R adalah A-nya. Ya. Kemudian U8. U8 nilainya 384. Nah, ini U8 kita ubah menjadi A kali R pangkat 8 kurangi 1. Berarti A kali R pangkat 7. U8 nilainya 384. Bisa seperti ini? Bisa ya. Kemudian kita substitusikan. Tadi ini dapat A sama dengan 6R. 6 bagi R. Kita masukkan ke sini. Nah, berarti 384 sama dengan A-nya diganti 6 per R. Dikali R pangkat 7. Sama dengan 6 kali R pangkat 7 kurangi 1 ya. Ini ya. 6 kali R pangkat 6. Itu 384. Nah, hitungannya lanjut di sini. 384 dibagi 6, hasilnya 64 sama dengan R pangkat 6. Jadi ketemu R-nya sama dengan 2. Nah ini nanti teman-teman bisa menghitung. Atau butuh Ibu tulisan kayak gini? Ya, 384 bagi 6 itu 64 sama dengan 2 pangkat 6. Sama dengan R pangkat 6, jadi R-nya sama dengan 2. Ini ya. Jadi ketemu A-nya tadi 6 per R. Jadi 6 dibagi R-nya 2. A-nya ketemu 3, R-nya ketemu 2.
Gitu. Oke, itu ketemu rasio dan suku pertama. Kemudian yang B mau cari rumusnya. Rumusnya adalah A kali R pangkat N-1. Masukkan A-nya 3, R-nya 2. Jadi rumusnya menjadi seperti ini. 3 kali 2 pangkat N dikali 2 pangkat min 1. 2 pangkat min 1 ini menjadi setengah. Ya, ini jadi setengah. Berarti ya 3 kali 2 pangkat N kali setengah. Nah, berarti menjadi 3/2 kali 2 pangkat N. Nih, cari UN-nya. Kemudian yang C mau cari suku yang nilainya 3072. UN sama dengan 3072. Berarti kita masukkan ke sini. 2 pangkat N, ini kok agak kurang ya. 3072 sama dengan, ini kurang ya nak ya. Ini kurang, ini salah. 3072 sama dengan 3/2 dikali 2 pangkat N. Ini deh. Terus ini pindah ruas, yang ini pindah sana. Berarti 3072 dikali 2/3 sama dengan 2 pangkat N. Gini deh. Sehingga ini 2048 sama dengan 2 pangkat N. Ketemu N-nya adalah 11. 2048 itu 2 pangkat 11 sama dengan 2N. Jadi N-nya sama dengan 11. Ini cara pengerjaannya. Seperti itu. Kalau yang deret geometri ini lebih susah, jujur aja ya, dibandingkan dengan deret aritmatika. Tapi teman-teman jangan khawatir, kamu pasti bisa. Ya. Lanjut kita ke deret geometri. Ini mau ditulis atau sudah cukup? Cukup ya, Bu rasa ya. Di sini sudah ada. Kemudian kita ke deret geometri. Nah, kalau tadi deret aritmatika kan hanya ada satu rumus. Untuk deret geometri ini ada 2 rumus, tergantung nilai R-nya. Kalau R-nya kurang dari 1, pakai rumus yang SN sama dengan A kali 1 kurangi R pangkat N, dibagi 1 kurangi R. Kalau lebih dari 1, tempatnya dibalik ya. R pangkat N-nya duluan. SN sama dengan A kali R pangkat N dikurangi 1 dibagi R kurangi 1. Contohnya adalah tentukan jumlah 7 suku pertama dari deret 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 8. Dari soal ini kita bisa peroleh bahwa A-nya 1, B-nya 2. 2 dari mana? 2 bagi 1. Jadi kalau di soal itu tidak dituliskan dia geometri atau aritmatika ya. Kalian harus bisa mengidentifikasinya sendiri. Kemudian karena R-nya 2, berarti 2 kan lebih dari 1 ya. Kita pakai rumus yang kedua ini. Nah, disubstitusikan nilainya sampai ketemu S7 sama dengan 127. Itu cara mengerjakannya. Kemudian untuk berikutnya, untuk contoh 7 ada pertanyaan dari teman-teman mahasiswa? Belum? Kita ke deret geometri tak hingga ya. Deret geometri tak hingga dapat dituliskan contohnya ya dalam bentuk seperti ini. A tambah R, A kali R tambah AR kuadrat tambah AR pangkat 3 dan seterusnya. Nah, dia akan memiliki nilai. Tetapi nah di sini ya, dia juga punya ada deret divergen, di mana dia tidak memiliki jumlah atau nilai. Ini jumlah deret tak hingga, ini dirumuskan sebagai S tak hingga sama dengan A dibagi 1/R. Ya, A-nya sama, A-nya adalah suku awal, R-nya adalah rasio. Nah, yang untuk aplikasi deret geometri tak hingga, nanti teman-teman bisa mencoba sendiri di latihan soal
yang nomor 8. Gitu ya, nanti dicoba sendiri. Oke, itu yang bisa Ibu sampaikan. Nanti kurang lebihnya teman-teman bisa belajar sendiri. Bisa juga bertanya kepada Bu Ratri maupun teman-teman yang lain di forum WhatsApp. Saya rasa sudah cukup karena sudah 1 jam lebih 12 menit. Teman-teman pastinya sudah kelenger ya. Oke, begitu nggih? Ada yang mau bertanya enggak? Belum? Kalau tidak ada, Ibu akhiri kuliahnya. Ya, sebelum kita akhiri, kita berdoa terlebih dulu. Semoga apa yang sudah kita belajar hari ini memberikan manfaat kita semuanya, memberikan barokah. Ya, berdoa dimulai. Terima kasih kepada teman-teman mahasiswa yang sudah memberikan perhatian. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Ya, silahkan nanti melihat Sunan dan juga WhatsApp-nya ya, boleh bertanya kepada saya maupun teman-teman yang lain. Ibu mohon maaf jika di dalam menyampaikan banyak kurangnya, banyak salah-salah kata. Ibu tutup ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Sama-sama.